pengaturannya ada lampu merah. Ada lampu merah. Lampu merah itu larangan. Nah, inilah gambaran dari pohon terlarang itu. Sebenarnya lampu merah itu tidak di setiap langkah ada lampu merah, ya kan? Begitu juga dengan hidup ini. Ada lampu. Apakah lampu merah itu menghambat perjalanan Anda? Ego kita ini demi kalau semua mau duluan tabrakan, semua mau duluan justru macet. Jadi pohon itu, kenapa ada pohon itu? Untuk kita ketahui bahwa larangan-larangan Tuhan itu sebenarnya untuk kemaslahatan kita. Serupa dengan larangan lampu lalu lintas, itu sebenarnya untuk kemaslahatan semua orang. Kita harus mengalah sedikit demi kemaslahatan bersama. Saya kira jelas ya. Ya. Luar biasa, sebuah logika yang sangat menjelaskan. Terima kasih Pak Quraish. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan pada segmen ini kami mengajak Anda atau mempersilahkan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Pak Quraish yang tidak sempat datang ke studio juga memiliki kesempatan. Nah, kali ini ada pertanyaan Pak Quraish dari sahabat saya Melani Putri ya. Anda ingin tahu pertanyaannya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraish, saya ingin bertanya, dari sekian banyak godaan iblis, apa dan mana yang paling berbahaya dan gimana sih cara kita menghadapinya Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Apa yang paling berbahaya? Sebenarnya kita tidak bisa berkata ini yang paling berbahaya sebelum kita tahu siapa yang dia goda. Kalau saya bertanya begini, yang mana lebih berbahaya buaya daripada singa? Jawabannya, kalau saya di sungai, yang paling berbahaya buaya. Ya. Kalau saya di darat, yang paling, ini setan pinternya begitu. Dia hadapi orang. Boleh jadi orang miskin, dia katakan, udah putus asa aja sama Tuhan, mencuri aja. Bisa kan begitu? Orang kaya, boleh jadi dia katakan, sombong deh kamu. Lecehkan di orang itu. Jadi dia itu di situ kepandaiannya. Orang yang taat boleh jadi dia goda. Oh kamu kurang seret nih, yang kuat dong sedikit, tambah dong sedikit. Begitu seterusnya. Nah, tapi kalau kita baca ayat-ayat yang berbicara tentang iblis dan rayuannya dan sifatnya, di sini ada dua. Yang pertama angkuh. Dia suruh Anda angkuh. Dia suruh Anda melecehkan orang. Ya kan? Dia angkuh. Yang kedua, putus asa. Sangka buruk. Nah, ini yang kedua di sini, sangka buruk. Sangka buruk pada Tuhan. Tuhan ini sebenarnya tidak mau kebaikan Anda. Itu ada di beberapa pandangan yang menyatakan bahwa iblis itu berkata pada Adam bahwa Tuhan tidak mau berikan kamu itu, melarang kamu dekat ke pohon itu karena dia tidak mau kamu pandai. Itu kan bohong itu. Itu mitos Yunani begitu. Tidak benar. Dia tanamkan prasangka buruk pada Tuhan. Jangan sekali-kali berprasangka buruk pada Tuhan. Waduh, saya gagal. Tidak. Tuhan yang pernah memberi si A masih hidup. Dan dia bisa memberikan Anda. Anda berdosa, jangan putus asa. Karena Tuhan Maha Pengampun. Walhasil, kalau kita mau lihat di sini, itu dua yang digaris bawahinya. Apa? Sangka buruk pada Tuhan dan angkuh. Itu jalannya setan masuk. Dia tinggal cari siapa nih yang lebih tepat diberikan. Karena itu tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhan kecuali orang kafir. Kita berkata, waduh negara kita lagi terpuruk. Jangan putus asa, kita kerja. Saya kira itu yang mungkin kita bisa. Baik, terima kasih Pak Quraish. Berikutnya masih ada satu lagi pertanyaan dari Alvin Adam. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraish. Di dalam Al-Quran terdapat kata iblis dan kata syaitan. Mohon penjelasannya tentang ini Pak Quraish. Iblis itu sosok
yang tercipta dari jenis jin yang menggoda Adam. Ini yang ceritanya di sini. Dan yang diberi Tuhan usia panjang sampai kiamat atau sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Itu iblis. Setan itu adalah yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan siapapun. Jadi ada manusia setan atau tidak? Setan itu bisa manusia, bisa jin. Ya kan? Siapapun yang mengajak kepada kedurhakaan, setan. Kalau dia cuma durhaka, boleh jadi belum dinamai setan. Tapi kalau sudah ngajak orang durhaka, dan cara mengajak itu bermacam-macam, boleh jadi bukan dengan kata-kata. Anda beri contoh, oh itu setan. Jadi beda kan? Iblis dari jin, jenisnya setan yang mengajak kepada kedurhakaan. Bisa jadi manusia, bisa jadi setan ini baik dari jin maupun manusia itu umurnya terbatas, bisa mati. Saya kira itu perbedaannya. Ada cara tertentu nggak, Bu Krais, bagaimana menghadapinya antara setan dan iblis? Bagaimana kita harus melihatnya? Kenali musuh Anda. Anda bisa terhindar dari dia. Setan itu dinamai oleh Al-Quran, dinamai oleh Allah Khannas. Waktu Anda lempar dia, dia lari. Tapi jangan kira dia sudah pergi jauh. Dia masih datang lagi. Mohon perlindungan kepada Allah. Itu cara yang... Amin. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sampai pada segmen terakhir pertemuan kita di kesempatan kali ini. Mungkin Pak Quraisy bisa memberikan kesimpulan dari surat Al-A'raf yang sudah kita bahas, ayat 16-23 ya Pak Quraisy. Baik. Jadi saya kira kesimpulan kita atau pelajaran yang mestinya kita tarik dari kisah ini. Yang pertama bahwa manusia itu mempunyai tugas berat. Karena Allah menugaskannya membangun bumi ini. Dan manusia mempunyai musuh yang berat juga. Yaitu setan. Tetapi penugasannya akan menjadi ringan dan musuhnya akan menjadi lemah kalau dia berdekatan dengan Tuhan. Itu satu. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi di sini tentang tidak seorang pun yang luput dari godaan setan. Semua kita. Karena itu setiap manusia pasti melakukan dosa. Hanya saja kita ingat bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dengan menyicipi pohon terlarang itu, dosa itu telah diampuni Tuhan dengan permohonan maafnya. Di sini ada dikatakan, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi di dalam Islam tidak ada apa yang dinamai mewarisi dosa orang lain. Tidak ada itu. Tidak ada. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu jiwa yang berdosa yang mewarisi, yang memikul dosa orang lain. Jadi jangan pernah saudara tergiur kalau ada yang berkata saya yang tanggung dosanya. Tidak ada itu. Itu yang kita harus ambil. Ada lagi di sini yang saya ingin garis bawahi di ayat 24. Allah memerintahkan iblis, manusia, dan pasangan ini turun ke bumi. Tapi dikatakannya sebagian dari kamu, setan memusuhi kita.
kita pun memusuhi setan atau iblis. Tapi ada yang bisa juga terjadi permusuhan. Bisa tidak terjadi permusuhan antara lelaki dan perempuan, suami dan istri? Bisa. Dia bisa bekerja sama kelihatannya dalam suatu upaya untuk meraih kebahagiaannya, tapi sebenarnya dia bermusuhan. Kapan bermusuhannya? Di hari kemudian. Seorang suami korupsi, ya, istrinya dukung-dukung dia, sembunyi-sembunyi dia. Dia kelihatannya ini kan, kelihatannya kan bersahabat, tapi bakal jadi musuh atau tidak tuh nanti? Jadi musuh, masing-masing mempersalahkan yang lain. Bisa jadi ada rayuan-rayuan dari satu orang yang menjerumuskan yang lain. Itu hidup di dunia ini. Karena itu perlu saling ingat mengingatkan. Semua kesenangan duniawi ini sifatnya sementara. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari. Ya, baik. Satu pertanyaan mungkin dari saya, Pak Quraisy, sebelum kita tutup. Ketika tadi berbicara mengenai saling mengingatkan, Pak Quraisy, kadang-kadang sebagai manusia kita ingin mengingatkan orang lain, tapi ada rasa khawatir, takut tersinggung, atau takut kita sendiri dianggap lebih pintar dari orang lain. Bagaimana, Pak, baiknya? Sebenarnya mengingatkan itu, kita harus lihat kondisinya. Ya. Kita harus lihat situasi. Dan mengingatkan itu tidak harus dalam bentuk ucapan. Ada orang bercanda kelewatan, saya tinggalkan. Saya sudah mengingatkan itu, ya kan? Kalau Anda takut dia tersinggung atau ini, banyak cara. Ya, ada orang tidak sholat, bagaimana saya mengingatkan dia untuk sholat? Saya katakan, permisi dulu ya, saya belum sholat. Anda sudah? Nah, saya tidak berkata, ayo pergi sholat. Anda harus. Jadi mengingatkan itu banyak caranya. Kita harus bijaksana dalam mengingatkan. Kita harus mengungkapkan peringatan itu dalam bentuk bahasa yang indah, bahasa yang halus. Itu di dalam Al-Quran. Tuhan berpesan kepada Nabi Musa untuk mengucapkan kata-kata yang halus kepada Fir'aun. Fir'aun pun harus disampaikan dengan kata-kata halus. Apalagi kalau cuma Fir'aun kecil, ya. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Quraisy, dan mudah-mudahan bermanfaat program kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kami akan bertemu lagi dengan Anda di Tafsir Al-Misbah berikutnya, dan mudah-mudahan bisa menikmati suasana Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan dimanapun Anda berada bersama program-program di Metro TV, tentunya di Berkah Cahaya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.